Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang perbandingan antara sarjana dan non sarjana dalam mendapatkan pekerjaan dengan menggunakan algoritma C45. Untuk anggotanya berisikan 5 orang, yaitu ada Lintas Riyandi Ramadan, ada Rana Syafa Nugroho, ada Muhammad Raja Farhan Batubara, ada Syafira Regita Cahyani, dan ada Nurul Evida. Latar belakang. Bekerja adalah suatu hal yang harus kita lakukan untuk dapat menafkahi diri sendiri maupun keluarga. Akan tetapi, apakah kualifikasi yang harus dipersiapkan sebelum bekerja agar mendapatkan pendapatan yang mumpuni? Salah satunya yakni pendidikan terakhir yang kita tamatkan. Maka di sini akan menjelaskan perbandingan antara sarjana dan non-sarjana dalam mendapatkan pekerjaan yang pendapatannya mumpuni dengan menggunakan algoritma C4.5. Tujuan objek penelitian. Data penelitian dari makalah ini bersumber dari data publik, yaitu website resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan memiliki beberapa data dan beberapa atribut, data mentah tersebut akan dikelola kembali dan hanya mengambil beberapa data dari Pulau Jawa, yakni Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Banten, dan DKI Jakarta untuk data testing. Setelah diolah data testing tersebut, maka selanjutnya yaitu akan dilakukan implementasi dan pengujian data-data tersebut akan diuji dengan menggunakan software Rapid Miner untuk menggunakan hasil yang akurat. Analisis masalah. Agar dapat membandingkan suatu hal, kita perlu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Di sini terdapat beberapa hal yang mempengaruhi peluang kerja. Yakini salah satunya adalah pendidikan. Penulis menggunakan perbandingan pendidikan, yakini pendidikan tinggi atau sarjana dan pendidikan menengah ke bawah atau non-sarjana. Sarjana dan sarjana sendiri memiliki cara yang berbeda dalam mendapatkan pekerjaan. Biasanya sarjana mendapatkan pekerjaan melalui hasil dari setiap pembelajaran dan pendidikan yang dia mampuni. Sedangkan non-sarjana biasa dilihat dari bakat atau pengalaman dalam bidang tertentu dalam bekerja. Bahkan yang tidak pendidikan pun bisa mendapatkan pekerjaan dengan bakat atau pengalamannya. Dengan demikian inilah yang mendasari penulis dalam membuat makalah mengenai perbandingan antara sarjana dan non-sarjana dalam mendapatkan pekerjaan dengan algoritma C4.5. Hasil penelitian. Berikut adalah hasil hitung manual menggunakan metode algoritma C4,5 pada rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja informal berdasarkan pendidikan tertinggi sepulau Jawa. Dengan kolom keterangan, jumlah kasus, tingkat niaga tinggi dan rendah, entropi, dan gain. Dengan total jumlah kasus 6. Dengan pendidikan tertingginya tidak pernah sekolah atau belum tamat SD, memiliki tingkat tingginya ada 3 dan low-nya ada 3. Dengan entropi 0 dan gain-nya 1. Untuk pendidikan sekolah dasar ada tingkat tingginya 3 dan low-nya 3. Entropinya 0, gain-nya 1. Untuk SMP, tingkat tingginya ada 4 dengan entropi 0,81 dan low-nya ada 2 dengan entropi 0 dan gain-nya 0,45. Untuk pendidikan SMA ke atas ada tingkat tingginya ada 3, rendahnya ada 3, entropinya 0, gain-nya 1. Untuk pendidikan sarjana ada tingginya 3, low-nya 3, entropinya 0, dan gain-nya 1. Saya akan menjelaskan tentang hasil pengujian dalam menggunakan Rapid Miner. Pertama adalah dari decision tree. Ini adalah hasil dari perhitungan manual yang kami telah lakukan dengan menggunakan label provinsi. Dan sebenarnya kita juga pernah menggunakan label
pendidikan, tapi untuk hasilnya mungkin untuk decision tree-nya agak berbeda, tapi untuk hasil akurasi yang sebelah kiri atau kanan itu akurasinya, bagian nilai akurasinya itu hampir sama, sekitar 50%. Makanya di sini kita mungkin bagusnya ini kita menggunakan decision tree dari model kualitas pendidikan ya berarti. Kualitas dari setiap provinsi di sini labelnya. Dan sebelah sini adalah akurasi, sebelahnya adalah nilai akurasi yang kita juga hitung menggunakan RapidMiner. Tapi sebelumnya kami sempat menghitung soal tabel tersebut, bukan menghitung soal akurasinya, tapi menghitung tentang entropi dan gain yang kami dapat. Dan hasil pengujiannya itu sekitar 50%. Inilah hasil pengujian. Dan seperti saya tadi bilang, itu kita mendapatkan nilai 50%. Sekian. Kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan tinggi memiliki pengaruh yang positif terhadap peluang seseorang untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini dikarenakan pendidikan tinggi memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bekerja. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pendidikan tinggi dapat membantu seseorang untuk menyelesaikan pekerjaan yang lebih baik. Selain itu, pendidikan tinggi juga dapat meningkatkan kemampuan seseorang untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah. Namun, perlu diingat bahwa pendidikan tinggi bukan satu-satunya faktor yang menentukan peluang seseorang untuk mendapatkan pekerjaan. Faktor-faktor lain juga berpengaruh, antara lain pengalaman kerja, keterampilan non-teknis, dan koneksi personal. Sini kami mengupload jurnal di Jurnal Informatika dari Universitas Bina Sarana Informatika juga, dengan link upload jurnal sebagai berikut terlampir, dan juga plagiarismenya yakni 17%. Terima kasih. Dadah.